Tuhan, Kau gembalakan. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam renungan hari ini, tanggal 18 Oktober 2024. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kiranya kami memulai hari ini dengan kasih karunia dari Tuhan, dan biarlah kami selalu mensyukuri karunia Tuhan itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 17 ayat 20. Demikian. Ia berkata, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikian firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba membayangkan jikalau banyak orang beriman kemudian iseng-iseng karena imannya itu benar-benar gitu ya, iseng-iseng mengatakan gunung ini pindah dari sini, pindah ke sana. Saya membayangkan akan terjadi berapa kali gempa yang dahsyat karena perpindahan gunung ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini bukanlah sesuatu yang mustahil akan terjadi jika memang seseorang memiliki iman. Tetapi apakah memindahkan gunung itu sesuatu yang bermanfaat atau tidak? Itu yang menjadi pertimbangan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali di dalam hidup kita mengharapkan sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Bila saat ini kita menderita sakit yang divonis oleh dokter tidak akan sembuh, maka kita berharap sesuatu yang luar biasa itu adalah kesembuhan dari penyakit itu. Jika saat ini kita sedang menghadapi kesulitan ekonomi yang luar biasa, kita terhimpit hutang, maka harapan kita yang luar biasa itu adalah kita mendapatkan uang yang sangat banyak untuk menyelesaikan permasalahan keuangan kita. Mungkin saat ini kita belum memiliki keturunan. Sesuatu yang luar biasa itu adalah ketika saat ini Tuhan memberikan keturunan bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal-hal luar biasa itulah yang seringkali kita anggap sebagai suatu mukjizat. Hal-hal yang di luar kebiasaan itulah yang seringkali kita harapkan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 minggu terakhir ini saya merasakan begitu luar biasanya sakit yang ada di pinggang saya. Duduk lebih dari 5 menit serasa ketarik semua otot, baik di punggung maupun di pangkal paha. Sehingga saya begitu gelisah ketika saya duduk, mau tegak,
semuanya sakit. Yang bisa saya lakukan adalah sebentar berdiri, kemudian berbaring. Itu sangat melegakan. Dan selama 2 minggu ini, hal itu begitu menyiksa bagi saya. Dan ketika kembali saya bisa duduk dengan baik lebih dari 30 menit, saya bersyukur luar biasa. Saya merasakan nikmat yang Tuhan anugerahkan bagi saya. Jika selama ini saya bisa duduk berjam-jam, saya bisa mengemudikan mobil berjam-jam dengan duduk, hal itu bukan sesuatu yang luar biasa bagi saya, karena itu sudah menjadi kebiasaan bagi saya untuk duduk berlama-lama. Tetapi ketika merasakan sakit yang begitu berat, bisa duduk tegak seperti ini adalah anugerah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita berefleksi. Ketika kita bisa menghirup udara di pagi hari dengan begitu gampangnya, apakah kita menyadari ketika kita kesulitan bernafas saat asam lambung naik, yang beberapa waktu lalu juga menimpa rekan kerja ketika asam lambung naik, untuk bernapas saja susah karena begitu berat menahan rasa sakit di perutnya. Nah, hal-hal yang semacam ini yang seringkali kita lupakan Bapak Ibu. Kita lupa punya gigi ketika gigi kita sehat, sehingga kita makan yang panas-panas, makan yang dingin-dingin, sembarangan, sekeras apapun kita makan. Tetapi ketika kita sakit gigi sedikit saja, kita baru sadar bahwa kita punya gigi, dan kita bersyukur ketika kita sembuh. Janganlah kita menunggu keadaan menjadi buruk kemudian membaik baru kita bersyukur. Tetapi ketika saat ini kita mengalami hal-hal yang baik, ucaplah syukur setiap saat. Hal itu adalah luar biasa setiap hari yang Tuhan berikan. Hal-hal luar biasa tidak perlu kita cari, seperti mujizat-mujizat yang di luar kendali kita. Tetapi mujizat-mujizat itu sebenarnya terjadi setiap hari. Hal-hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan itu terjadi setiap hari. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berhentilah berkeluh kesah. Syukurilah apa yang ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian yang Anda rasakan pada saat ini. Karena mungkin sesuatu yang buruk bisa saja terjadi, dan itu menyakitkan bagi kita. Dan kita tidak menyadari bahwa setiap hari yang kita alami ini adalah luar biasa. Seperti hanya ketika saya merasakan sakit di pinggang yang luar biasa, dan saya bersyukur bisa duduk dengan tenang selama beberapa jam. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah dan berkat-Mu yang setiap hari luar biasa bagi kami. Namun seringkali kami tidak menyadarinya, dan kami mengharapkan berkat luar biasa yang spektakuler yang seringkali kami inginkan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah kami terima yang luar biasa setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Juru Selamat,
kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini